Silakan Saudara Ramdan mungkin mengupdate soal surat ke DPR. Silakan. Ya, terima kasih rekan Api dan rekan lainnya. Mas Baik, ini kita walaupun di hari libur menempatkan mengirimkan surat kembali kepada DPR setelah tanggal 20 Januari belum ada balasan, kemudian 29 April kita kirim yang kedua juga tidak ada balasan. Tanggal 26 Mei sudah kita kirimkan juga ke Komisi 3 kembali lagi. Kita belum dapat respon. Tentu saja kita terus menerus untuk kemudian menyuarakan bahwa ini kita bicara tentang hak asasi manusia yang ternyata lebih enak untuk dibicarakan jadi bahan diskusi ketimbang diaktualisasikan. Sehingga kemudian kita tetap berharap bahwa wakil rakyat atau representasi kita di parlemen ini memperhatikan potensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap Mas Rosudio maupun kemudian tiba-tiba di mana tadi saya sampaikan oleh rekan Evi bahwa tenggat waktu atau due process of law itu bagian yang sama melekat pada dirinya terkait penegakan hukum. Tidak hanya tujuan itu kemudian menghalalkan atau menegasikan cara due processnya. Dan ini tentu saja kami sampaikan secara terbuka melalui forum hari ini bahwa Komisi 3 kami menunggu surat balasan yang pasti bukan surat balasannya Mas Roy, tapi juga pada respon positif terhadap apa yang kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Refli, rekan Refli, dan tentu saja catatan kecil lainnya adalah bahwa ya jangan menunggu nanti pemilu 2029 baru kemudian kami dipanggil, tapi inilah momentumnya untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Ini kan Ya, Ramdan ini bisa ngomong demikian karena dia mantan sekjen partai. Ya, kita mungkin bisa minta Pak Yasena bicara mengenai surat kita ke Komnas HAM bagaimana nasibnya. Silakan Pak Yasena. Oh, Pak Yasena lagi keluar dulu. Mungkin ada Pak Komnas bukan? ya Surat bukan? Oh, surat yang ke Komnas HAM dulu. Ya, bagaimana nasibnya? Silakan. Mau nyampaikan? Hah? Oh, gitu. Jadi kita nanti Pak Yasena ya. Jadi oke, Pak Yasena mungkin bisa menambahkan bagaimana nasib kita surat kita ke Komnas HAM itu yang dari itu bisa ditambahkan. Komnas HAM. Jangan CLS dulu. Oh, CLS kan belum ada perkembangan. Ya, terima kasih. Jadi untuk terkait dengan masalah surat kita yang ke Komnas HAM, kita akan segera menindaklanjuti untuk kita menanyakan langsung ya ke sana sampai di mana ya, karena ini menyangkut masalah nasib orang ya yang tidak jelas, yang sekolah-sekolah dipimpong gitu ya. Nah, ini tugasnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, harus betul-betul berpihak di posisi hak asasi manusia. Ya, nanti kita akan tindak lanjuti segera untuk ke depan suratnya. Kalau memang tidak ditanggapi, kita bersurat dan kita akan datangi ke sana. Saya rasa mungkin. Mantap. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Saudara Ramdan mungkin mengupdate soal surat ke DPR. Silakan. Ya, terima kasih rekan Api dan rekan lainnya. Mas Baik, ini kita walaupun di hari libur menempatkan mengirimkan surat kembali kepada DPR setelah tanggal 20 Januari belum ada balasan, kemudian 29 April kita kirim yang kedua juga tidak ada balasan. Tanggal 26 Mei sudah kita kirimkan juga ke Komisi 3 kembali lagi. Kita belum dapat respon. Tentu saja kita terus menerus untuk kemudian menyuarakan bahwa ini kita bicara tentang hak asasi manusia yang ternyata lebih enak untuk dibicarakan jadi bahan diskusi ketimbang diaktualisasikan. Sehingga kemudian kita tetap berharap bahwa wakil rakyat atau representasi kita di parlemen ini memperhatikan potensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap Mas Rosudio maupun kemudian tiba-tiba di mana tadi saya sampaikan oleh
rekan-rekan bahwa tenggat waktu atau due process of law itu bagian yang sama melekat pada dirinya terkait penegakan hukum. Tidak hanya tujuan itu kemudian menghalalkan atau menegasikan cara due prosesnya. Dan ini tentu saja kami sampaikan secara terbuka melalui forum hari ini bahwa Komisi 3 kami menunggu surat balasan yang pasti bukan surat balasannya Mas Roy, tapi juga pada respon positif terhadap apa yang kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Refli, dan tentu saja catatan kecil lainnya adalah bahwa ya jangan menunggu nanti pemilu 2029 baru kemudian kami dipanggil, tapi inilah momentumnya untuk kemudian menjadi waktu rakyat. Ini kan Oke ya, Ramdan ini bisa ngomong demikian karena dia mantan sekjen partai. Ya, kita mungkin bisa minta Pak Yasena bicara mengenai surat kita ke Komnas HAM bagaimana nasibnya. Silakan Pak Yasena. Oh Pak Yasena lagi keluar dulu. Mungkin ada Pak Komnas bukan? ya Surat bukan? oh surat yang ke Komnas HAM dulu. Ya, bagaimana nasibnya? Silakan. Mau nyampaikan? Hah? Oh gitu. Jadi kita nanti Pak Yasena ya. Jadi oke, Pak Yasena mungkin bisa menambahkan bagaimana nasib kita surat kita ke Komnas HAM tuh yang dari itu bisa ditambahkan. Komnas HAM. Jangan CLS dulu. Oh. CLS belum ada perkembangan. Ya, terima kasih. Jadi untuk terkait dengan masalah surat kita yang ke Komnas HAM, kita akan segera menindaklanjuti untuk kita menanyakan langsung ya ke sana sampai di mana ya, karena ini menyangkut masalah nasib orang ya yang tidak jelas, yang sekolah-sekolah dipimpong gitu ya. Nah ini tugasnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, harus betul-betul berpihak di posisi hak asasi manusia. Ya, nanti kita akan tindak lanjuti segera untuk ke depan suratnya. Kalau memang tidak ditanggapi, kita bersurat dan kita akan datangi ke sana. Saya rasa mungkin. Mantap. Terima kasih. Oke.